Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang yang telah menyempatkan waktu untuk acara kami pada hari ini. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana UGRIS akan wawancara mengenai apa itu yang namanya PGRI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Handayani, lalu rekan saya Ibu Wafiatul dan Bapak Porwati. Untuk pertama kali saya ingin menanyakan sebenarnya apa yang dinamakan organisasi PGRI itu Bapak. Silahkan. Terima kasih Bu Dwi Handayani. Jadi organisasi profesi PGRI itu adalah organisasi profesi yang sudah dirintis oleh guru-guru Indonesia semenjak tahun 1945, tepatnya 100 hari setelah Indonesia merdeka, tanggal 25 November 1945. Organisasi PGRI berdiri, ya, yang tadinya dari organisasi-organisasi yang lain kemudian berfungsi menjadi satu dengan tekad yang sama, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan dedikasi mereka di bidang pendidikan, kemudian juga untuk yang terpenting kecuali itu juga untuk memuliakan, ya, untuk memuliakan profesi guru, karena seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya pendidikan itu adalah hal yang utama yang perlu kita dukung dari awal kita merdeka. Kemudian juga di samping itu tujuan yang utamanya adalah untuk memuliakan guru, dalam arti tanda kutipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Guru akan bisa melakukan dedikasi dengan baik manakala kesejahteraannya itu juga tercukupi. Demikian kira-kira Mbak Pikir itu, Mbak Dwi. Ya, terima kasih. Oh ya, tadi saya lupa Pak. Mohon Bapak memperkenalkan dirinya Bapak dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Ganda Prastia, SPD MPD. Saya sebagai Ketua Cabang PGRI Kecamatan Merangin periode 23 masa bakti 2024 sampai 2029. Sedangkan keseharian saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Brumbung, Kecamatan Merangin, Kabupaten Demak. Demikian. Lalu Bapak lahir di mana? Terima kasih. Saya lahir di Demak tanggal 18 Juni 1969, ya, tepat di tempat saya berkediaman ini sebagai tempat lahiran saya dulu. Demikian. Terus tanggal berapa Bapak? Tanggal 18 Juni 1969. Demikian. Terima kasih Bapak. Lalu saya punya pertanyaan. Mohon dijelaskan mengenai PGRI dengan jati diri sebagai organisasi profesi, Bapak. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui dari awal sudah saya sampaikan bahwa organisasi PGRI adalah organisasi yang tertua, bisa dikatakan demikian, di Indonesia, karena setelah PGRI berdiri itu juga bermunculan organisasi-organisasi profesi guru yang lain. Ya. Kita tidak akan masuk ke sana karena yang jelas yang kita bahas kali ini adalah organisasi PGRI. PGRI sebagai organisasi profesi dengan niat dari awal adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan dedikasinya di dalam pendidikan, kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dalam arti memuliakan, jadi memuliakan guru. Mengapa dikatakan memuliakan guru? Karena di tempo-tempo dulu itu yang namanya guru itu di dalam masyarakat masih kita pandang sebagai profesi yang dipandang sebelah mata. Mengapa demikian? Karena guru saat itu dilihat dari penghasilannya, juga dilihat dari kiprahnya dalam dunia pendidikan, dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sehingga sampai ada bahasa kelakar itu, kalau ada anak perempuan misalkan diberi pengarahan orang tuanya tidak mau menurut, nanti diancam akan didapatkan suami seorang guru. Itu kan hal yang sangat menunjukkan bahwa guru itu saat itu belum mendapatkan posisi di masyarakat. Nah, makanya di organisasi PGRI ini mempunyai visi misi. Visinya adalah organisasi PGRI adalah organisasi yang mandiri dan dinamis, kemudian juga dicintai oleh para anggotanya, disegani oleh para mitranya. Sedangkan misinya adalah untuk membantu teman-teman di bidang profesi, juga membantu di bidang pembinaan atau perlindungan hukum, khususnya dalam hal profesi,
kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Begitu. Terima kasih Bapak. Saya persilakan untuk Pak Porwati. Apabila mau bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Purwati. Monggo. Sudah, terima kasih Pak Purwati. Bagus. Dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan guru, PGRI dari urutan ranting sampai cabang, sampai kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat itu memang berusaha semaksimal mungkin untuk membela atau membantu meningkatkan kesejahteraan para guru. Buktinya kan kemarin juga salah satunya ada peristiwa itu kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas yang di sana itu di dalam naskah akademiknya itu berbunyi bahwa tunjangan sertifikasi adalah sebesar tunjangan 1 kali gaji guru. Ya. Tapi ternyata di naskah akademiknya itu masih muncul kelihatannya. Tapi pada saat dimajukan di prolegnas ternyata kata-kata tunjangan 1 kali gaji itu kelihatannya tidak muncul. Ya. Tidak muncul, makanya dari PGRI merasa khawatir jangan-jangan nanti di sana berbunyi menjadi tunjangan yang lain begitu. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti itu nanti bisa jadi tunjangan yang lain itu tunjangan yang besarnya atau jumlahnya tidak sama dengan tunjangan 1 kali gaji. Padahal kita mengetahui bahwa tunjangan sertifikasi itu adalah besarnya tunjangan 1 kali gaji pokok. Makanya pada saat itu kami dari PGRI, ya dari cabang, juga kabupaten, juga bahkan saat itu diperjuangkan oleh ibu kita, Ibu Unifah Rosidi, katanya dengan hal itu, makanya berusaha semaksimal mungkin supaya nanti nomenklatur yang mengatakan tunjangan 1 kali gaji itu tetap muncul kembali. Dan insya Allah, dan alhamdulillah insya Allah, tunjangan profesi yang dimaksudkan itu bisa muncul kembali. Makanya sekarang dari anggota PGRI seluruh Indonesia merasa gembira. Mengapa? Karena tunjangan sertifikasi yang sebesar 1 kali gaji itu sekarang sudah terrealisasi. Bahkan alhamdulillah sekarang tunjangan sertifikasi guru itu tidak dicairkan setiap triwulan, tetapi bisa dicairkan setiap bulannya, walaupun belum bisa include dengan gaji pokok. Demikian Pak Purwati. Terima kasih Pak Purwati. Ya. Untuk teman-teman yang belum masuk di ASN, baik itu P3K maupun PNS, ya, kebetulan itu kemarin ada grade-grade itu di tingkat paling bawah itu ada grade teman-teman yang baru wiyata tapi belum masuk di Dapodik, ya. Ada juga teman-teman yang sudah wiyata bakti sudah masuk di Dapodik. Kemarin kita mengadakan semacam komunikasi, bisa dikatakan mediasi lah, kaitannya dengan teman-teman yang sudah melakukan pengabdian terhadap dunia pendidikan, mengajar di sekolah yang sudah lama dan belum tercover dalam PNS maupun P3K. Kemudian kami dari PGRI mengadakan mediasi ya dengan Dewan, karena saat itu memang ada salah satu teman wiyata bakti yang merasa dia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Makanya kemudian mengadu kepada PGRI mengadakan mediasi dengan Dewan yang intinya itulah makanya muncul kemarin ada yang namanya P3K paruh waktu. Mengapa? Awalnya itu ternyata setelah dicek untuk belanja pegawai di kabupaten,
itu ternyata setelah dilihat itu kan untuk belanja pegawai yang P3K dan PNS itu kan sudah melebihi 30%. Nah, supaya nomenklatur P3K dan PNS itu tidak disamai dengan istilah yang sama, artinya kalau dibiayai dengan dana pegawai yang jumlahnya sudah melebihi ketentuan itu kan kita tidak memungkinkan. Makanya kemarin ada yang namanya nomenklatur yang berbunyi P3K paruh waktu. Nah, ternyata P3K paruh waktu itu walaupun realisasinya di daerah masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Karena melihat kemampuan dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Bahkan kemarin setelah di Kabupaten Demak, setelah dikeluarkan SK untuk teman-teman yang P3K paruh waktu itu, untuk penghonorannya itu ada yang diserahkan di sekolah satuan pendidikan didanai dari BOS, ada yang dari pemerintah kota. Sekolah-sekolah yang tidak dinyatakan tidak mampu untuk mendanai dari BOS di-cover oleh pemerintah kabupaten. Tapi sekolah-sekolah yang dinyatakan mampu, honornya ditanggung oleh sekolah dari dana BOS. Tapi setelah realisasi berjalan ternyata terjadi semacam miss. Mengapa miss? Karena antara P3K paruh waktu yang didanai dari BOS dengan P3K paruh waktu yang didanai dari pemerintah kabupaten itu kelihatannya tidak sinkron. Dari yang kabupaten sudah ditransfer dari Pemkab, tapi yang dari BOS itu ternyata masih menjadi apa itu namanya? Menjadi pemikiran bagaimana cara penghonorannya. Oleh karena itu 3 bulan berikutnya ternyata ada kebijakan dari pemerintah kabupaten kota, dari Kabupaten Demak khususnya. Ini juga berlaku dari kabupaten kota yang lain mungkin ya. Akhirnya semua P3K paruh waktu penghonorannya didanai atau dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. Alhamdulillah teman-teman yang tadinya itu sudah lama mengabdi di dunia pendidikan yang tidak jelas penghonorannya, karena sesuai dengan regulasi teman-teman yang berwiyata bakti ya, kemudian di sana tidak tercover dalam dapodik, itu mereka tidak bisa dihonori lewat dana BOS. Padahal kalau misalkan kita honori lewat dana BOS, itu juga BOS sendiri jumlahnya tidak mencukupi untuk teman-teman yang belum tercover di dapodik. Ini saya sampaikan kepada Pak Purwadi, jadi memang unik ini ya. Di sekolah-sekolah itu harapannya tidak ada tenaga honorer yang non dapodik. Harapannya demikian dari pemerintah. Tapi perlu diketahui realisasi di lapangan juga masih banyak sekolah yang memiliki tenaga honorer yang belum tercover di dalam dapodik, padahal tenaga mereka sangat dibutuhkan. Mengapa sangat dibutuhkan? Karena di satuan pendidikan itu memiliki rombel yang tersedia, kemudian juga ada siswa atau murid yang menempati rombel itu, sementara tenaga gurunya masih kurang. Makanya sama-sama salah sebenarnya. Kita rekrutmen tenaga honorer salah, kalau tidak lebih salah lagi. Mengapa? Nah, sekolah sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mendidik anak didiknya, ternyata ada rombelnya, ada siswanya, tidak ada tenaga gurunya. Nah, ini menjadi dilema bagi kami, tapi ternyata setelah saya minta izin kepada korwil kami, ya langkah yang terbaik seperti itu. Walaupun tanda kutip mereka tidak tercover di dalam tenaga pendidikan. Karena apa? Karena kalau tenaga pendidikan tidak bisa dihonori lewat BOS. Akhirnya mereka di-cover menjadi tenaga non kependidikan, walaupun realitanya dia juga mengajar di kelas. Mohon maaf, ini seperti itu kejadiannya. Jadi memang kalau sudah menghadapi realita di lapangan dengan regulasi, kadang-kadang kita agak berbenturan, Pak Purwati dan Ibu Wafi Piatul dan Bu Dwi. Demikian kira-kira. Bagaimana? Oh iya, terima kasih. Jadi semua pemandu ini sebenarnya kan satu komando kan. Jadi kalau misalkan kami ingin melakukan suatu kegiatan itu selalu komunikasi dengan organisasi yang lebih tinggi. Dalam ini adalah organisasi di tingkat kabupaten yang kita kenal dengan organisasi PGRI Kabupaten Demak. Selalu kita mengadakan komunikasi, bahkan kita rutin hampir setiap bulan mesti kita mengadakan komunikasi dengan kebijakan baru, dengan apa itu namanya informasi-informasi yang update, sehingga kami di Kabupaten Demak dari
Kabupaten PGRI Kabupaten sampai ke PGRI tingkat cabang di seluruh kecamatan di Kabupaten Demak semuanya memiliki apa ya, fenomena yang sama, sehingga tidak bergerak masing-masing kecamatan, tidak, kami tetap satu komando dari PGRI Kabupaten Demak. Oleh karena itu ya dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain semua di Kabupaten Demak memiliki fenomena yang sama. Begitu Pak Purwati. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Terima kasih Pak Pur. Kaitannya dengan konsolidasi ke dalam internal PGRI Cabang Merangkin, kami sudah melakukan banyak kegiatan. Salah satunya yaitu manakala ada teman-teman kita yang mengalami musibah, utamanya kemarin kejadian bencana banjir di salah satu atau di antara anggota yang rumahnya terkena dampak banjir itu, kami juga menggalang dana sosial. Kemudian dana itu juga kita plotkan ke mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Ya. Kemudian juga kemarin di tingkat Kabupaten Demak ada penggalangan dana yang itu adalah informasi dari bencana yang dinyatakan sebagai bencana di Kabupaten Demak. Kami juga melakukan santunan atau pengumpulan dana sosial, kita alokasikan ke tempat-tempat yang dinyatakan sebagai daerah terdampak bencana. Bahkan tahun berapa itu ya, tahun 2022 atau berapa itu saat Demak dinyatakan sebagai terkena dampak bencana nasional, ya bahkan itu skupnya nasional, di Karanganyar itu kami juga menggalang dana, kemudian kami juga melakukan bantu memberikan penyantunan ke sana, bahkan kita melihat di lokasi bencana, ya, supaya teman-teman yang terdampak itu terringankan bebannya. Itu dalam hal sosial bencana. Kalau misalkan sosial kaitannya dengan kematian misalkan, ya, kematian juga kita menggalang dana yang kita alokasikan dengan teman-teman yang itu mengalami musibah kematian, baik itu anggota PGRI maupun anggota keluarganya. Termasuk juga teman-teman yang apa itu misalkan ada bencana-bencana yang misalkan rumahnya kebakaran dan sebagainya, kita juga menggalang dana untuk memberikan santunan sosial dengan harapan supaya mereka sedikit terkurangi bebannya. Begitu Pak Purwati. Alhamdulillah selama ini sepanjang yang saya ketahui, kalau sepanjangnya tidak ada laporan itu saya katakan tidak ada. Walaupun sebenarnya mungkin di tingkat paling bawah mungkin ada, karena itu untuk birokrasinya kan kalau misalkan ada sedikit masalah apapun kan pertama biasanya dikonfirmasikan kepada Korwil. Ya. Nanti kalau Korwil biasanya terus nyambung ke kami sebagai pengurus PGRI. Nah, sepanjang yang saya tahu di Merangin ini belum ada kejadian kaitannya dengan guru yang kurang terpenuhi kaitannya dengan hak-haknya. Baik itu kaitannya dengan finansial maupun kaitannya dengan hal-hal yang hubungannya dengan kegiatan pembelajaran atau edukasi. Demikian Pak Purwati. Iya, terima kasih seperti slogan kita, hidup PGRI, hidup guru. Solidaritas, yes, kami tetap berada di garda paling depan. Di garda paling depan kaitannya dengan hal ini karena kami sebenarnya sekecil apapun, kalau misalkan itu ada potensi masuk ke sana, kami tetap akan berada di garda terdepan. Sebenarnya kemarin tuh tahun 2020 atau kapan tuh ada hal yang menurut saya itu perlu kami mengadakan semacam untuk apa tuh ya namanya perlindungan. Ya. Tetapi ternyata setelah saya cermati hal itu sudah diselesaikan dari pihak korban. Saya katakan korban lah. Kemudian sudah dikomunikasikan dengan orang yang memberikan semacam statement yang menyebabkan dia itu kurang nyaman. Akhirnya mereka sudah ketemu secara keluargaan dan saling minta maaf dan kemudian terkondisi kembali.
antara pejabat yang ada di Demak dengan teman anggota kami yang ada di Merangin. Kami pun juga sudah merapatkan barisan yang intinya bahwa kami kalau ada hal apapun kaitannya dengan pelindungan hak-hak profesi anggota kita akan menjadi orang yang paling depan untuk memberikan perlindungan. Apalagi saat itu saya mengetahui bahwa teman-teman saya itu saya yakin dia tidak salah, ya. Tapi kelihatannya ada semacam penggiringan opini bahwa dia dinyatakan salah. Kaitannya dengan ada salah satu kejadian begini saya ceritakan Pak Purwati. Ada guru kami sebagai bendahara BOS, kemudian dikumpulkan di tingkat Kabupaten Demak sana, kemudian ditanya oleh salah satu pejabat yang ada di Demak sana, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah bosan menjadi bendahara BOS gitu. Ada teman saya ngacung, saya Pak. Gitu. Nah, kalau ditanya siapa yang sudah bosan kemudian menjawab saya Pak, itu kan tidak ada unsur salah benarnya. Unsur salahnya saya kata tidak ada, karena dia ditanya menjawab apa adanya. Tapi kelihatannya setelah menjawab saya Pak, kemudian diberi semacam kalimat-kalimat yang mengarah ke hal-hal yang tidak nyaman sebenarnya. Makanya kami sudah merapatkan barisan, komunikasi dengan seluruh pengurus yang intinya kita harus memberikan apa itu namanya pelurusan. Kita memberikan semacam pembelaan kalau misalkan nanti kemungkinan karena saya itu kan sempat diberi statement bahwa nanti kalau begini-begini nanti begini-begini kan gitu kan. Nah ternyata setelah kami sudah merapatkan barisan, keesokan harinya itu saya tahu bahwa yang bersangkutan tadi sudah sowan ke tempat pejabat tadi dan minta maaf dan sudah saling beri maaf dan sudah selesai ya sudah. Karena kami tidak ingin teman-teman kami ya, menjadi sasaran kalau saya boleh mengatakan itu, kalau mengatakan pakai istilah yang lebih ekstrim kelihatannya kok tidak produktif. Pokoknya saya tidak ingin supaya suasana tetap kondusif. Ya, kita bekerja dengan nyaman, tidak ada tekanan-tekanan, sesuai dengan tupoksi kita, sehingga kita setelah memberikan kewajiban-kewajiban kita secara optimal, insya Allah nanti kita akan mendapatkan hak kita dengan baik. Demikian Pak. Silakan Bu Wapi. Terima kasih Bu Wafiatul ya. Jadi seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa PKI itu adalah organisasi yang pertama di bidang profesi, adalah kemudian organisasi ketenaga kerja, juga organisasi profesi ketenaga kerja dan sosial. Ya, sekarang kita seleksinya di bidang ketenaga kerjaan. Betul. Jadi PGRI Demak itu selalu memberikan semacam masukan ya, kepada dinas kaitannya dengan orang yang punya anggaran, kaitannya dengan manakala terjadi rekrutmen tenaga kependidikan. Baik itu nanti rekrutmen kaitannya dengan ASN P3K maupun ASN PNS ya. Ini kami mendengar kabar tapi belum mendapatkan kejelasan karena nanti ke depan kelihatannya ada rekrutmen guru PNS. Kemarin juga dari PGRI Rantai, PGRI Cabang dan PGRI Kabupaten sudah memberikan semacam permohonan untuk mendapatkan kuota yang terbanyak, mendapatkan kuota yang sebanyak-banyaknya. Karena kita mengingat di lapangan itu banyak sekali sekolah yang masih memiliki tenaga honorer, ya, nyata bakti, yang harapannya nanti bisa tercover ke ASN, baik itu PNS maupun P3K. Makanya kemarin di Demak itu dari pihak PGRI Cabang juga melakukan semacam negosiasi yang intinya mendapatkan meminta untuk mendapatkan kuota sebanyak-banyaknya. Akhirnya kemudian kemarin katanya dijawab ya, bahwa Demak itu nanti untuk rekrutmen PNS itu mendapatkan kuota sebanyak 350 ya. 350 tapi itu nanti dibagi menjadi PNS, guru SD dan SMP. Kemudian SD sendiri itu masih dibagi lagi menjadi guru kelas, kemudian guru PJK dan guru agama.
Walau demikian, dibandingkan dengan kota-kota yang lain, ternyata PGRI tetap lebih, PGRI Demak tetap untuk kotanya tetap lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Demikian Bu Afiatul. Ya, iya. Iya, terima kasih. Memang kami untuk kaitannya dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja itu memang kami prioritaskan, Mbak. Karena dari awal itu kan kami tidak ingin dari guru-guru yang semuanya sudah kita ketahui bahwa guru itu sudah berjuang di bidang pendidikan yang luar biasa. Bahkan kemarin juga sudah saya singgung itu bahwa yang namanya guru itu di dalam menyampaikan eh, edukasi kepada anak-anak didik kita itu kan diberi semacam kelengkapan ya. Salah satunya kalau kita memahami dari awal itu yang namanya alat-alat pendidikan ya, dan guru itu memberikan edukasi kan tidak lepas dari yang namanya metode, dari yang namanya didaktik metodik, bahkan juga ada alat pendidikan. Nah, makanya yang namanya ada hadiah, ada sanjungan, ada celaan, ada sanksi, kemudian yang lain itu sebenarnya kan kalau kita pahami sebagai alat pendidikan sebenarnya tidak benar kalau misalkan guru memberikan semacam sanksi sebagai alat pendidikan kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan sampai nanti masuk ke ranah hukum. Karena hari ini itu karena masyarakat tuh mindsetnya sudah berbeda dengan kita dulu. Saya dulu pada saat jadi siswa itu kalau mendapatkan sanksi dari gurunya hal biasa. Karena apa? Dengan diberi sanksi besok kita akan menjadi efek jerah untuk tidak mengulangi hal yang tidak benar lagi. Makanya kita akan menjadi siswa yang lebih baik, yang bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang kan fenomenanya sudah berbeda. Jadi kalau misalkan ada anak sampai diberi sanksi, memang utamanya sanksi fisik lah ya. Walaupun pada saat itu berlaku karena sudah generasinya sudah beda, generasi tempo dulu dengan sekarang sudah beda. Jadi sekarang itu kalau misalkan sampai ada guru memberikan alat-alat pendidikan kepada anak didiknya, kemudian kalau misalkan sampai ada orang tua sampai memasukkannya ke ranah hukum, makanya kami berusaha untuk memberikan pelurusan ya bahwa sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Mengapa tidak boleh terjadi? Karena yang namanya guru itu mendidik itu punya alat, yang namanya alat pendidikan. Salah satunya juga sanksi. Nah, kalau misalkan sampai nanti semua wali murid sudah memahami hal seperti ini, ke depan tidak akan terjadi lagi. Kalau misalkan sampai ada guru dilaporkan oleh orang tuanya karena hukum lewat polisi. Padahal kemarin kami di rancangan atau draft Undang-Undang Sisdiknas yang kemarin disosialisasikan di UGRIS, kami juga datang itu. Ke depan itu guru jangan langsung kalau misalkan ada permasalahan kaitannya dengan pembelajaran di kelas, langsung masuk ke ranah polisi. Kalau bisa kita tangani dulu di Dewan Kehormatan PGRI. Karena nanti setelah Dewan Kehormatan PGRI nanti akan memberikan pengondisian yang intinya kalau memang itu betul-betul tidak melanggar ya sebenarnya diperbolehkan, boleh-boleh saja. Karena selama ini kan kita guru sementara tidak ada itu namanya pembelaan dari pihak apa itu istilahnya itu adalah dari pihak orang-orang yang mengetahui hukum, sementara dari pihak apa itu dari pihak si penuntut, saya katakan penuntut tanda kutip dari wali murid yang tidak mau bisa menerima katanya anaknya diberi alat pendidikan tadi sudah didampingi oleh penasihat hukum. Kalau ada terjadi seperti ini sangat kasihan pada guru. Tapi alhamdulillah untuk di Meranggen ini seperti yang kemarin saya sampaikan sampai saat ini tidak terjadi seperti itu. Demikian Bu Wafiatul. Iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan sampai terjadi seperti yang Bu Alberto tanyakan tadi, kami juga nanti akan memberikan
semacam advokasi, ya, pembelaan pada mereka dengan segala kemampuan yang kami miliki. Karena di pengurus PGRI cabang kami juga ada di korbit di bidang advokasi dan perlindungan hukum itu. Makanya nanti juga akan saya berdayakan supaya nanti mereka juga bisa bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan kompetensinya, sehingga bisa memberikan pelayanan, ya, perlindungan hukum kepada teman-teman yang mendapatkan permasalahan yang dimaksudnya. Karena hari ini itu memang, ya, bagaimana pandai-pandai kita membawa diri dan pandai-pandai kita memberikan argumen. Karena seperti kita ketahui, ya, jadi kalau kita sudah berhadapan dengan hukum itu kan kita tidak berbicara benar atau salah. Ya. Kita mengetahui asas praduga tak bersalah, tapi sejauh mana kemampuan kita di dalam memberikan argumen. Ya. Makanya tidak aneh lagi kalau misalkan orang secara umum masyarakat mengatakan kamu bersalah, tapi karena pinternya membawa argumen sehingga bisa diputus bebas dan dinyatakan tanpa bersalah. Nah, bagi orang-orang sebaliknya, ada juga orang sebenarnya tidak bersalah, tapi karena pada saat ditanya itu dia memberikan jawaban-jawaban yang kontraproduktif, akhirnya ya bisa dinyatakan bersalah. Makanya kami juga menyiapkan dari kepengurusan PGRI cabang itu juga ada korbit yang namanya advokasi dan perlindungan hukum seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa diberdayakan. Dan harapan saya juga tidak terjadi lah. Karena apa bagaimanapun kita akan jadi kemampuan kita untuk memberikan preventif itu lebih bagus, lebih utama daripada kita nanti akan daripada menyelesaikan masalah. Begitu Bu Afiatul. Ya. Oh, ya. Terima kasih Ibu Afiatul. Memang hari ini memang seperti itulah. Ya. Jadi teman-teman kita itu semakin tambah hari semakin kritis. Ya, sepanjang kritisnya kritis yang produktif, no problem bagi saya. Karena apa? Itu adalah demi kemajuan bersama. Tapi kalau kritisnya itu kok cenderung mengarah yang kontraproduktif, ya kami memberikan semacam edukasi. Karena bagaimanapun seperti kita ketahui bahwa orang yang masih junior itu kalau dibandingkan orang yang lebih senior itu dalam hal makan garam kehidupan kan lebih banyak yang lebih senior. Ya. Walaupun kalau mereka berpikir kaitannya dengan kemampuan EQ-nya, kemampuan akademiknya mungkin dia merasa lebih, bolehlah, boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal makan asam garamnya kehidupan kan lebih kenyang yang lebih tua. Itulah makanya kita tidak diperbolehkan kita terhadap yang lebih tua tidak menghormati. Karena bagaimanapun ada yang muda itu mesti harus ada yang lebih tua. Dan yang lebih tua itu ya akan lebih paham hal-hal ya kaitannya kelebihan, kekurangan. Kalau misalkan melakukan hal-hal yang seperti itu, karena perlu diketahui bahwa di dalam dunia kedinasan kita tidak pure berbicara benar atau salah. Kita juga berpikir kaitannya dengan kepentingan. Mengapa kepentingan? Ya, yang namanya kepentingan kan tidak pernah selesai. Sampai kapanpun kan kepentingan. Apalagi kalau kita sudah masuk ke ranah politik. Walaupun kita tidak mengarah ke ranah politik, tapi kaitannya dengan kepentingan itu tetap kita perhatikan. Apalagi kita pada saat menjadi pegawai negeri itu juga kita sudah mengucapkan janji, sumpah dan janji yang intinya bisa menjaga rahasia negara. Nah, kami memberikan edukasi-edukasi baik itu sifatnya lebih privasi maupun itu di dalam forum yang intinya yang lebih muda, makanya tolong dengarkan dari nasihat-nasihat yang lebih senior. Karena untuk menjadi pemimpin, pinter saja belum cukup. Untuk menjadi seorang pemimpin itu pinter saja belum cukup. Karena apa? Ada kompetensi-kompetensi lain yang harus dimiliki. Itulah sebabnya ya, bagi yang lebih junior, tolong bisa mendengarkan dari pihak yang lebih senior. Ternyata di Perancis juga terkondisi. Ya. Walaupun sebenarnya kalau saya melihat potensi mereka itu kalau kita berbicara kritis ya sebenarnya ya mudah-mudahan kritisnya kritis yang produktif saja lah karena semuanya selalu dalam arahan-arahan kami yang dituakan. Demikian Bu Afiatul. Ya, betul, betul, betul. Pinter, Mbak Afiatul pinter.
Iya. Mhm. Terima kasih Bu Abiatul, betul kaitannya dengan kenaikan pangkat, dengan kesejahteraan finansial kami juga selalu memperhatikan, mengawal dan memperhatikan. Alhamdulillah sampai saat ini itu kaitannya dengan kenaikan pangkat dan kesejahteraan itu belum pernah ada sampai menyampaikan atau muncul ke permukaan karena apa? Di era yang semakin maju teknologi informasi kita sekarang ini, apalagi sekarang kenaikan pangkat kita sama-sama tahu kan, sepanjang kita bisa mengetahui progres dari kinerja kita masing-masing, kemudian sudah SKP-nya keluar, kemudian sudah dinyatakan bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat, kemudian di print out, dikirim, segera naik pangkat. Alhamdulillah dimulai lancar Bu Wafiatul. Apalagi sekarang teman-teman sudah pada canggih semuanya. Itu kan menjadi kewajiban mereka masing-masing ASN untuk bisa melihat perkembangan SKP-nya masing-masing sehingga sekarang itu di Demak, ya mungkin di seluruh Indonesia kan, kenaikan pangkat itu tidak seperti dulu periodenya setahun 2 kali kan. Kalau tidak Oktober ya April kan dulu, enggak. Kan dulu kan begitu. Kalau sekarang kan setiap 2 bulan ada periode-periode kenaikan pangkat. Dan alhamdulillah di Merak itu sekarang wah guru yang golongan 4 C itu sekarang udah banyak, ya kan? Kepala sekolah yang golongan 4C sekarang udah banyak. Kita ingat tahun dulu, tahun sekitar tahun 2000-an lebih sedikit itu kan, guru-guru kalau sudah sampai di golongan 4A kan sudah terminal. Bahkan ingin ingin naik jabatan, ingin naik pangkat yang lebih tinggi, kelihatannya luar biasa susahnya. Kalau sekarang banyak udah golongannya sudah 4C. Saya belum 4C, saya baru 4B. Bu Afiatul. Ya mudah-mudahan nanti segera, ini nanti akhir 2026 ini kelihatannya saya sudah berkesempatan untuk bisa naik ke 4C. Itu suatu penghargaan luar biasa dari pemerintah kaitannya dengan kesejahteraan. Karena bagaimanapun, walaupun pangkat itu sebenarnya bukan hak itu adalah sebagai penghormatan kepada kita yang melakukan dedikasi yang terbaik. Demikian Bu Afiatul. Uji, iya. Kompetensi. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Iya, betul. Ya, itu gini, kami terima kasih Bu Afiatul. Jadi kami selaku dari PGRI Cabang Merangin, hal seperti itu sudah sering saya sampaikan edukasi kepada teman-teman ya. Bahkan setiap ada, utamanya untuk ujian masuk CPNS maupun P3K, kami selalu mengadakan edukasi loh itu, mengadakan edukasi latihan untuk mengerjakan soal-soal itu masuk ASN itu. Kami selalu mengadakan itu. Bahkan kami juga memberikan edukasi kepada teman-teman untuk bisa mengerjakan yang sebaik-baiknya, karena bagaimanapun nasib Anda ke depan itu ditentukan oleh pekerjaan Anda hari ini. Makanya juga kaitannya dengan soal seperti itu kami menjadi kegiatan rutin termasuk edukasi kepada teman-teman yang enggak naik pangkatnya. Karena betul alasan klasik itu wah nanti pajaknya menjadi naik ya nanti menjadi 15%. Itu sebenarnya adalah argumen bagi mereka-mereka yang kurang semangat saja sebenarnya. Itu sebagai alibi ya. Padahal sebenarnya kalau yang namanya orang dalam kondisi normal, dalam kondisi tanpa masalah itu ya tetap harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau bisa kenapa tidak kan begitu. Bahkan kami ya, biasa itu di sekolah yang saya pimpin itu guru-guru saya itu pangkatnya lebih tinggi dari saya rekomendasikan. Ini sebagai kepala sekolah, apalagi saya sebagai ketua PGRI. Saya berpikir ke sana artinya apa? Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang manakala nanti dia sudah tidak menjadi pemimpin bisa mengorbitkan teman-temannya menjadi generasi pengganti. Tapi juga ada ternyata di dunia ini orang-orang yang memiliki sifat yang berbeda. Jadi pokoknya orang-orang yang saya pimpin tidak boleh melebihi saya itu ternyata ada. Bahkan saya itu tahu ya ada teman yang memiliki sifat seperti itu. Kalau saya tidak mau.
Seperti di SD Berumbung yang saya pimpin kemarin itu ada teman yang sudah menjelang purna, dia itu mau naik pangkat. Saya motivasi, saya support. Alhamdulillah, purna kurang 1 tahun dia sudah bisa naik ke 4C. 1 tahun berikutnya purna, SK-nya sudah 4D, luar biasa. 1 grade lagi sudah sundul langit, bisa katakan begitu. Nah, ternyata mereka itu memberikan apresiasi luar biasa kepada saya. Terima kasih Pak Bambang, saya didukung, dimotivasi sehingga saya bisa mendapatkan kenaikan pangkat walaupun tinggal 1 tahun. Padahal rata-rata Bapak Ibu guru kita itu kalau menjelang purna tuh kaitannya naik pangkat biasanya sudah ugah-ugahan, sudah malas-malasan. Ya. Demikian Bu Afiatul kurang lebihnya. Gimana Bu? Terima kasih. Oh itu. Iya. Oh iya, berarti menjadi momok itu ya Bu. Oh ya, coba nanti. Iya. Terima kasih. Jadi ya itulah yang namanya. Kita kadang-kadang kan pada saat kita bekerja, berdedikasi, mengabdikan diri, kadang-kadang kita berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang tadi tanda kutipnya itu politik praktis kan gitu kan. Kami tetap menjaga netralitas PGRI karena dari awal kita itu tidak terkait dengan salah satu partai, ya kita tidak juga berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu sehingga kita selalu menjaga netralitas. Artinya teman-teman guru juga saya berikan semacam informasi dan edukasi. Karena apa? Kalau kita nanti terindikasi ke masuk politik praktis, nanti kita sudah tidak murni lagi. Kita tidak murni lagi itu artinya perjuangan kita nanti sudah terkontaminasi, saya katakan itu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kalau kita misalkan ingin, kalau manusia itu kan sebenarnya kan ya sama. Satu misalkan saya, mungkin saya juga tertarik pada salah satu politik tertentu, partai politik tertentu kan boleh-boleh saja. Tetapi di dalam kita konteks berbicara kaitannya organisasi PGRI, ya jangan pernah memunculkan, mewacanakan kaitannya dengan politik praktis seperti itu. Sehingga kita nanti betul-betul bisa netral dan dalam kita berjuang itu nanti kita betul-betul nyaman begitu. Fiatul. Gimana Bu? Iya. Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan pada hari ini. Untuk ke depan, informasi Bapak bisa menjadi wawasan bagi kami dan Ibu Bafiatul beserta Bapak. Sebagai closing statement ya, terima kasih Bu Wintayani, Pak Purwafi dan Bu Fiatul. Walaupun ini sedikit ada suara Bapak, sebagai closing statement saya ucapkan selamat dan sukses kepada panjenengan bertiga. Mudah-mudahan panjenengan nanti diberi kemudahan, dijabai semua cita-cita panjenengan, mendapatkan keberkahan. Satu kata kunci yang perlu kita ketahui, sepanjang kita mau berusaha, jangan pernah berada di zona nyaman, comfort zone. Karena sebenarnya kalau kita mau berusaha, ada tempat yang lebih baik untuk kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.